Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arzita Istri Gasebila dari kelas 11 IPA unggulan 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang asam basa. Yap, langsung aja. Yang pertama, kita akan dihadapi dengan teori asam basa nih. Nah, teori asam basa ini dikemukakan oleh tiga orang nih. Tiga orang ini bukan orang awam ya, orang yang udah ahli. Nah, orang ini yaitu ialah yang pertama adalah Arrhenius, yang kedua adalah Bronsted Lowry, yang ketiga adalah C.N. Lewis. Arrhenius. Nah, Arrhenius ini adalah seorang ahli kimia berbangsa Swedia pada tahun 1884. Nah, menurut asam adalah suatu zat yang apabila terlalu di dalam air menghasilkan ion H+. Nah, contohnya itu ialah ada HCl, ada HNO3, dan HClO4. Oh, satu lagi. Dan ada H2SO4. Nah, yang kedua adalah basa adalah suatu zat yang apabila terlarut di dalam air menghasilkan ion OH-. Contohnya ada KOH, NaOH, dan CaOH2. Lalu dikemukakan oleh dua orang ya. Nah, dua orang ini adalah Bronsted atau biasa dibilang dengan Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry. Nah, mereka ini bekerja mengembangkan definisi asam basa dari Arrhenius. Nah, menurut Bronsted Lowry, asam adalah suatu spesies kimia molekul ion yang dapat mendonorkan suatu proton kepada spesies kimia lain atau dengan kata lain donor proton. Basa adalah suatu spesies kimia molekul atau ion yang dapat menerima suatu proton dari spesies kimia lain atau dengan kata lain sebagai akseptor kimia. Nah, lalu yang ketiga, kita ada dari G.N. Lewis. Nah, pada tahun 1923, kimiawan dari Amerika Serikat ini menyatakan reaksi asam basa. Yang pertama adalah asam adalah suatu spesies yang dapat menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah suatu spesies yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas. pH larutan dan indikatornya. pH larutan asam basa yaitu dibagi menjadi 3 ya, yaitu ada netral, yaitu sebuah larutan yang memiliki pH yang tidak asam maupun tidak basa dan besarnya ini adalah 7. Lalu ada larutan asam. Larutan asam ini memiliki pH yang cenderung kecil ya. Dan dia ini besarnya sekitar di bawah 7 atau kurang dari 7 dan yang pastinya bersifat asam. Lalu ada larutan basah. Larutan basah ini dia memiliki pH yang di atas 7 atau lebih besar dari 7 dan tentunya bersifat basah. Lalu ada indikator alami. Nah, indikator alami ini itu bisa banget kita temukan di lingkungan kita ya. Istilahnya lebih apa ya? Lebih mudah didapat dan lebih murah mungkin. Jadi untuk indikator alami kita dapat ada kubis merah, ada bunga sepatu, bunga mawar, bawang merah, astagfirullahaladzim. Maaf ya, jadi bawang. Kunyit dan geranio. Nah, untuk kubis merah, warna aslinya ini adalah ungu merah lembayung. Dan jika dihadapkan oleh larutan yang asam, akan berubah warna menjadi merah muda. Dan jika dihadapkan oleh larutan basa, akan berubah menjadi warna hijau. Sedangkan bunga sepatu, itu warna aslinya ialah merah tua. Dan perubahan warna dalam larutan asam, yaitu menjadi merah. Kalau larutan basa menjadi kuning. Lalu ada bunga mawar. Bunga mawar ini warna aslinya adalah merah muda atau pink ya. Lalu perubahan dalam larutan asamnya itu dia tetap merah muda dan perubahan warna pada larutan basanya ialah hijau. Lalu ada bayam merah. Bayam merah ini berwarna merah, tapi jika dimasukkan ke dalam larutan asam menjadi pink atau merah muda, jika ke larutan basa menjadi kuning. Kalau kunyit, dia warna aslinya adalah jingga atau oranye. Perubahan warna pada larutan asam menjadi kuning,
perubahan warna pada larutan basa adalah merah, serta terakhir adalah geranium, yaitu warna aslinya adalah merah, perubahan warna dalam larutan asamnya adalah jingga tua atau oranye, dan perubahan warna dalam larutan basanya adalah kuning. Lalu kita terdapat indikator universal. Nah, indikator universal ini dibagi menjadi banyak macam ya, tapi saya hanya mengambil contohnya 3, yaitu ada kertas lakmus, lalu ada pH meter, dan yang terakhir adalah larutan. Sekarang kita mulai masuk ke rumus-rumus nih, yaitu ada kesetimbangan ion asam basa. Nah, ini dibagi menjadi 4 rumus. Yang pertama ada asam kuat, asam lemah, lalu ada basa kuat dan basa lemah. Kita masuk ke asam kuat terlebih dahulu. Dalam ionisasi asam kuat diperlukan rumus plus sama dengan A dikali Ma. Dengan H+ adalah konsentrasi ion H+, dan A adalah valensi asam, dan Ma adalah molaritas asam. Lalu kita ke asam lemah. Ionisasi asam lemah diperlukan rumus H+ sama dengan akar Ka dikali Ma, yaitu dengan H+ adalah konsentrasi ion H+, Ka adalah tetapan kesetimbangan asam, dan Ma adalah molaritas asam. Lalu kita ada basa kuat. Nah, basa kuat ini bukan H+ ya, kita sudah masuk ke OH-. Rumusnya ialah OH- sama dengan A dikali Mb, yaitu A sebagai valensi basa dan Mb sebagai molaritas basa. Lalu yang terakhir adalah basa lemah dengan rumus OH- sama dengan akar Kb dikali Mb, yaitu dengan OH- adalah konsentrasi besar ion, B-nya adalah valensi basa atau ketetapan kesetimbangan basa, dan Mb-nya adalah mol. Langsung kita masuk ke contoh soalnya nih. Gampang kok. Jadi kita mulai dengan HCl. HCl sama dengan 0,007 M. Cara mengerjakannya gimana? Yaitu dengan H+ sama dengan 1 dikali HCl. Nah, itu adalah sama dengan 0,07 M. Sekarang kita cari pH larutan, karena yang dicari yang menentukan pH larutannya ya. Kalau pH larutan sama dengan min log 0,007. Sama dengan min log dipisah 7 dikali 10 berusaha pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3, jadi pH-nya sama dengan 3 min log 7. Oh, ini dapat 10 pangkat 3 dari mana? Jadi kalau menurut cara saya pribadi, 0,7 ini kan ada nolnya, ada 3 nih di depan 7, jadi 10-nya pangkat min 3. Nah, untuk cari pH-nya tinggal dibalik aja. 3-nya ke depan, min log 7. 10-nya hilang. Lalu ada kita ke contoh soal yang kedua, yaitu ada CaOH 2 0,001. OH- sama dengan 2 dikali CaOH 2. 2 dikali 0,001 M sama dengan 0,002 M. 2-nya ini dari mana? Jadi dari CaOH 2 ini ya. Jadi OH-nya ini 2, makanya dia tulisnya 2. Kalau di sini kan dia 1 nih, tidak ada apa ya bisa dibilangnya konsonannya gitu, tidak ada angkanya di sini. Makanya dia bisa 1. Langsung kita cari pOH-nya, itu sama dengan gini caranya. Jadi min log 0,002 sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 3. Ada 3 ya. Sama dengan 3 min log 2. Nah, langsung kita cari pH-nya adalah 14 dikurang pOH. Ini rumus ya. pH untuk pH basa, untuk cari larutan basa, itu rumusnya pakai ini. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Nah, plus 14 dikurang, masukin ke sini. 3 min log 2. Jadi pH-nya sama dengan 14 kurang 3, 11. 14 min log 2. Min kali min plus, jadi 11 plus log 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.